Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Kubaisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum acara pengadilan tata usaha negara. Jadi teman-teman, sebelum kita memahami tentang hukum acara pengadilan tata usaha negara, alangkah baiknya kita harus memahami apa sih sebenarnya tata usaha negara itu. Jadi, tata usaha negara adalah bagian dari administrasi negara yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tata usaha negara mencangkup segala kegiatan pemerintah dalam membuat dan melaksanakan kebijakannya. Nah, selanjutnya kita akan memahami apa sih sebenarnya hukum acara pengadilan tata usaha negara. Hukum acara pengadilan tata usaha negara adalah prosedur atau yang mengatur bagaimana proses penyelesaian perkara atau sengketa dalam tata usaha negara yang ada di pengadilan. Jadi teman-teman, sengketa itu akan terjadi, atau sengketa ini seringkali terjadi ketika ada warga negara atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan pejabat negara atau badan pemerintah. Pertanyaannya, apakah misalkan ketika ada keputusan pemerintah yang tidak adil dapat kita gugat ke pengadilan tata usaha negara? Bisa, asalkan memenuhi persyaratan. Yang pertama, keputusan ini bersifat final. Artinya, keputusan yang selesai atau yang beres secara administratif, seperti itu, atau memiliki kekuatan hukum sehingga dapat digugat. Yang kedua, keputusan yang bersifat tertulis. Nah, maksudnya keputusan yang bersifat tertulis, keputusan ini diberikan secara tertulis, tidak melalui lisan, tidak melalui perbuatan dan lain sebagainya. Intinya tertulis. Yang ketiga, keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tata usaha negara. Maksudnya adalah keputusan ini harus dikeluarkan atau ditandatangani oleh pejabat tata usaha negara terkait. Apa sih contoh kasus yang dapat digugat di pengadilan tata usaha negara? Banyak. Contohnya seperti pemberhentian PNS secara sepihak, terus izin usaha tanpa alasan yang jelas, itu termasuk sengketa kepegawaian dan sengketa perizinan. Ini tentu berkaitan dengan administrasi tentunya, administrasi negara. Karena yang memberikan izin itu nanti pemerintah, kemudian pemberhentian PNS juga pemerintah yang memberikan. Nah, hal-hal yang seperti ini dan masih banyak lain contoh-contohnya yang dapat digugat di pengadilan tata usaha negara. Bagaimana proses penyelesaian sengketa di pengadilan tata usaha negara? Jadi, yang pertama, biasanya dilakukan upaya administratif terlebih dahulu. Misalnya, mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan. Nah, kalau keberatan itu ditolak atau tidak ditanggapi, baru kita mengajukan gugatan ke PT UN. Tapi ingat, maksimal 90 hari setelah kita menerima keputusan itu. Nah, maksimal 90 hari setelah kita menerima keputusan itu, baru kita selama waktu itu baru kita bisa mengajukan gugatan. Nah, setelah itu pengadilan akan lakukan persiapan untuk memastikan gugatan lengkap dan memenuhi syarat. Nah, barulah kita masuk di persidangan. Di persidangan, di situ ada pembuktian, pemeriksaan saksi-saksi, dan pengecekan administratif. Nah, setelah itu baru putusan hakim keluar. Entah itu putusan yang mengabulkan, menolak, atau tidak menerima gugatan. Baik, itu dia sekilas penjelasan saya tentang hukum acara pengadilan tata usaha negara, mulai dari pengertian, bentuk kasus, sampai dengan tahapan proses penyelesaiannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.